Yo minasan, chapter 1153 One Piece telah rilis dengan judul Kelahiran Loki, di mana Loki berjuang hidup bahkan di hari pertama dia dilahirkan hanya karena matanya yang mengerikan. Lantas, sekuat apakah kekuatan yang tersembunyi di balik kedua mata Loki? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1153 One Piece dengan judul Anak Oniyamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-37, kita diperlihatkan di mana Kiku yang telah menjadi Daim Yoringo sangat senang bertemu dengan Yamato. Terlihat juga ada Bosco yang tersenyum melihat mereka berdua. Tertulis pada panel awal, menjelajah ke masa lalu. Chapter dimulai di mana kita diperlihatkan Dory, Brogy, dan Harald sedang bermain ketika masih kecil. Harald tampak lebih tinggi dari Dory dan Brogy dan dia adalah Pangeran Elbaf minasan. Dijelaskanlah bahwa Harald lahir dari garis keturunan raksasa purba. Hal yang membuat Harald memiliki tubuh lebih tinggi, kekuatan mengerikan, dan tentunya status yang lebih baik dari yang lain. Hal tersebut membuat Harald tumbuh menjadi pembangkang yang sombong dan liar. Tidak ada yang bisa mengendalikannya minasan. Setelah Harald dewasa, dia pun mulai berlayar. Menurut Harald, semua orang di luar pulau Elbaf itu sangat lemah, kecil, dan menyedihkan. Lalu kita diperlihatkan kerajaan Bun di dunia baru, di mana pertunjukan sirkus sedang dimulai. Terlihat raksasa perempuan bernama Ida sedang dikurung dan menjadi pertunjukan bagi para manusia. Lalu di kejauhan, Harald yang melihat pertunjukan itu dengan sangat marah langsung menghancurkan pertunjukan sirkus, kemudian pergi membawa perempuan raksasa yang dikurung tadi minasan. Menurut Harald, orang-orang itu sangat bodoh karena berani mengejek Elbaf, sehingga dia pun memberi pelajaran. Dengan ketakutan, Ida pun bertanya, "Siapa kau?" Harald dengan lembut menjawab, "Tidak perlu berterima kasih karena Harald adalah Raja Elbaf. Dia tidak bisa diam saja ketika ada yang meremehkan penduduk Elbaf." Tiba-tiba, Harald pun ditampar dengan sangat keras minasan, membuat para bawahannya sangat terkejut. Bahkan Harald memegangi pipinya dengan wajah kocak saking terkejutnya. Ida lalu meminta agar kapalnya diputar balik karena Harald harus meminta maaf, apalagi di kota Bun banyak orang yang terluka. Harald pun meneriaki Ida sudah gila karena ingin kembali ke kerajaan boneka kecil tersebut. Dan sekali lagi Harald dihantam minasan. Ida menjelaskan bahwa orang-orang di Pulau Bun telah menolong dan memberi Ida pekerjaan. Ida ditemukan terombang-ambing di ambang kematian. Berkat kebaikan orang-orang tersebut, Ida bisa mendapatkan cukup makanan dan pulih dari luka-lukanya. Kemudian Ida menangis di hadapan Harald dan melanjutkan perkataannya, "Boneka kecil, kau hanya kebetulan lahir dengan tubuh besar. Kekuatanmu itu hanya keberuntungan nasib. Jangan bodohi dirimu sendiri dengan berpikir kau lebih hebat dari manusia. Dasar angkuh memalukan." Hal-hal semacam inilah yang membuat kami para raksasa lainnya selalu disamakan dengan kalian para biadab dari Elbaf. Beberapa saat kemudian, Harald pun merenungi perkataan Ida tentang dirinya yang cuma kebetulan lahir dengan tubuh besar. Kita pun melihat bagaimana Ida membantu para warga memperbaiki kerusakan di Pulau Bun. Begitupun dengan Harald yang menyuruh para pengawalnya agar segera membantu para warga untuk memperbaiki kota. Harald pun berpikir jika teknik konstruksi manusia sangat berbeda. Begitupun dengan penggunaan bambu yang sangat luar biasa. Tidak hanya itu, para raksasa belum pernah makan sesuatu yang selezat makanan manusia sebelumnya. Begitu juga dengan kualitas kain mereka. Tangan manusia memang sangat hebat. Harald juga berpikir jika kehancuran atas apapun di dunia adalah hal yang sia-sia.
Kita pun melihat Harald meminta maaf atas kelakuannya yang sudah menghancurkan kota. Harald juga sudah mulai terbiasa bermain bersama anak kecil serta berpesta dengan para manusia. Setelah mereka meninggalkan Pulau Bunt, Ida pun menjelaskan jika dia lahir di Pulau Samuanai di South Blue. Beberapa hal telah terjadi hingga Ida sampai di lautan ini. Tidak hanya itu, bahkan perilaku Raja Harald langsung berubah. Dia menjadi baik kepada manusia. Lalu, 4 tahun kemudian atau 105 tahun yang lalu, Harald mengatakan bahwa selama ini mereka terlalu banyak melakukan dosa, sehingga sekarang waktunya mereka untuk menebusnya. Sebagai raja, Harald berniat untuk sering berpergian ke luar negeri, lalu berharap bisa mengulurkan tangan rekonsiliasi kepada para tetangga mereka dan belajar dari budaya mereka. Menurut Harald, Elbaf bisa menjadi lebih makmur jika mereka belajar dari dunia. Raksasa lainnya justru berteriak, jika Harald pergi, maka Dori dan Broggy tidak akan pernah berhenti bertingkah liar. Mendengar itu, Harald pun berkata bahwa dia sudah mengenal lama dengan Dori dan Broggy. Sekalipun mereka berdua memiliki sifat yang tidak biasa, tapi mereka tidak pernah gagal memperlakukan manusia dengan adil dan terhormat. Mereka masih bisa mempertahankan cara hidup pejuang, tapi mungkin mereka juga harus mempertimbangkan kembali beberapa tradisi jika negara lain merasa terancam. Jarul dan Jorul yang melihat pidato Harald pun merasa jika perubahan Harald sangatlah luar biasa. Sepertinya akan ada perjalanan penuh gejolak di masa depan. Ida yang juga melihat pidato Harald berdoa semoga Elbaf diberkati. Kita lalu melihat Harald yang memulai perjalanannya untuk membangun aliansi, belajar banyak hal dari budaya lain, serta membangun koneksi. Karena jika tidak, maka mustahil bisa melakukan kerjasama internasional. Lalu, 24 tahun kemudian atau 81 tahun yang lalu, di desa Nelayan Timur, di mana orang-orang merayakan lahirnya anak Harald dan Ida Minasan. Sayangnya, para tetua Elbaf tidak bisa mengakui pernikahan mereka karena hanya darah murni yang boleh berada dalam keluarga kerajaan. Hal itu pun membuat Harald sangat kecewa dan meminta maaf kepada Ida sembari memegangi tangan anaknya. Ida lalu mengatakan jika semua masalah ini bermuara pada budaya, perasaan mereka tidak akan bisa mengubah apa-apa. Beruntungnya, karena Ida masih bisa tetap tinggal di desa Nelayan Timur yang berada di Pulau Elbaf. Hal itu membuat Ida senang karena anaknya yang bernama Hairuddin setidaknya bisa tetap dekat dengan ayahnya. Beberapa waktu kemudian, Harald pun dijodohkan oleh seorang raksasa cantik bernama Estrid Minasan. Dia adalah darah bangsawan dari para raksasa kuno dan sangat pantas menjadi seorang ratu. Estrid pun memperkenalkan dirinya jika dia lahir di desa alkohol di utara dan menjadi murid seni angin dan bumi. Di mana Estrid berkata jika dia ditakdirkan untuk mencintai Harald seumur hidupnya. Sembari meraba leher Harald, Estrid menyuruh Harald agar melupakan Ida dan anaknya. Di saat Harald ingin menolak, Estrid memerintahkan pengawal kerajaan agar menutup jendela sehingga energi di ruangan tersebut bisa selaras ke timur dan tidak membuat semangat sang raja menjadi bocor. Estrid juga menyuruh agar memindahkan cermin, bahkan Estrid membawakan Harald kuda keberuntungan. Kuda yang sangat pantas untuk Harald, kuda yang sangat besar dengan 8 kaki, hadiah dari keluarga Estrid. Dengan tersenyum, Estrid menyuruh para pengawal agar membawa semua permata dan emas menuju ke kamarnya. Karena di sekitar raja harus difokuskan pada energi bumi dan angin. Estrid juga meminta bahwa mulai hari ini, dia dan Harald akan makan di atas piring perak. Lalu, 11 tahun kemudian atau 70 tahun yang lalu, saat itu laut yang ganas masih membuat perjalanan antar pulau menjadi sulit. Namun, karena teknik navigasi maju dari Elbaf menarik minat negara-negara lain, kita lalu melihat Harald yang sedang mengajari manusia ilmu navigasi. Jika ada satu bintang yang tidak pernah bergerak, itu adalah bintang utara. Di tempat lain, Harald menceritakan pengalamannya yang sudah mendatangi pulau manusia ikan.
Dia menceritakan bahwa di sana banyak putri duyung, bahkan saat Harald di sana, seorang pangeran yang bernama Neptune telah lahir. Bukan hanya manusia, ikan, dan duyung saja, tetapi makhluk laut lain pun ikut berkumpul bersama-sama. Lalu, 7 tahun kemudian atau 63 tahun yang lalu di Kastil Owes Elbaf, ketika Raja Harald sedang di luar negeri, anak Harald dari Estrid pun akhirnya terlahir. Dia diberi nama Loki. Dengan senang, Estrid meminta agar dirinya melihat wajah anaknya dengan jelas. Dan Estrid pun sangat terkejut melihat kedua mata anaknya yang menyerupai mata Sauron Minasan. Estrid pun langsung melompat hingga terjatuh dari ranjang. Dia sangat ketakutan melihat wajah anaknya. Estrid lantas menyuruh mereka agar mengatakan pada Harald jika anaknya mati saat melahirkan. Sedihnya lagi, bayi Loki terus menatap ibunya sembari mengulurkan tangannya. Namun sayangnya, Estrid justru berkata, jika bayi itu terkutuk, dia seperti monster. Kita pun dijelaskan, ketika Pangeran Elbaf mengangkat tangannya, tidak ada siapapun di sana untuk menggenggam tangan kecil itu. Konon, jiwa-jiwa paling malang adalah mereka yang ditolak sejak lahir oleh ibu kandungnya sendiri. Kita pun melihat bayi Loki yang dibuang ke dunia bawah Minasan. Bersamaan dengan itu, Estrid lalu memasukkan semua bajunya ke dalam koper untuk kembali ke desanya. Dia tidak mau lagi melahirkan. Estrid juga mengancam para pengawal jika tidak ada anak yang lahir hari ini. Estrid melarang mereka untuk memberitahu siapapun. Pengawalnya pun mengingatkan jika itu semua berasal dari alam kematian. Namun, Estrid tidak mempedulikannya. Dan kita pun melihat bagaimana bayi Loki yang penuh luka menahan hawa dingin dan terus memanjat pohon Adam Minasan. Kita juga diperlihatkan seekor serigala raksasa yang tercabik-cabik, bahkan kepalanya sudah terpisah dengan tubuhnya. Kita lalu dijelaskan bahwa tidak lama setelah kejadian itu, Ratu Estrid jatuh sakit dan ambruk. Sementara itu, Harald berjuang menghadapi tembok diplomasi. Dan sejak saat itu, setiap kemalangan yang menimpa Elbaf selalu disalahkan sebagai kutukan dari Loki. Terlihat Estrid yang bersembunyi di atas tempat tidur mengatakan bahwa semuanya semakin jelas. Semua ini telah dinubuatkan jauh sebelum anak itu lahir ke dunia. Dikatakan bahwa Raja Harald yang agung kelak akan dibunuh oleh putranya sendiri. Hal itu membuat pengawal Estrid menyuruhnya agar menghentikan semua omong kosong tersebut. Kita juga diperlihatkan Raja Harald yang begitu kesal karena pemerintah dunia lagi-lagi menghalangi negara-negara lain untuk bisa bebas menentukan arah kedaulatannya. Di sisi lain, Ida mengajak Hairudin untuk melihat adik kecilnya. Namun Hairudin berkata jika itu bukan anak ibunya, maka Hairudin juga tidak akan menganggapnya sebagai adik kecilnya. Dengan lucu, Ida justru mencium anaknya sembari mengatakan jika Hairudin tetap lucu sekalipun berkata sekejam itu. Tertulis pada panel akhir, Pangeran Terkutuk telah lahir. Dan chapter 1153 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, sangat sedih melihat Loki yang benar-benar berjuang untuk hidup sejak hari pertama dilahirkan ke dunia. Tapi, kekuatan apakah yang tersembunyi di balik mata Loki? Bahkan, sampai dia besar, matanya terus ditutupi oleh perban. Oh iya, minggu depan One Piece libur. Yah. Oke deh minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.